Dengan adanya fasilitas di handphone, kita bisa berselancar mencari informasi terkait tiket yang ada di Bogani, wisata, tempat-tempat wisata di Bogani. Kita bisa menggunakan langsung handphone. Oke, kita proses bayar sekarang. Nah, di sini muncul Mas Indra, total yang bayar adalah 39.540, bayar dalam ini. Kita menggunakan sistem 24 jam Mas Indra. Ketika 1 kali 24 jam tidak melakukan proses pembayaran, maka secara otomatis booking tiketnya hangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner. Melihat Taman Nasional Bogani yang letak dari berbagai macam sudut pandang. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas nih tentang ekowisata dengan Pak Bagus. Teman-teman sobat Malu semuanya bisa lihat di episode sebelumnya. Kita bahas tentang ekowisata di Balai Taman Nasional Bogani yang letak Buni. Kali ini ada inovasi terbaru dari Balai Taman Nasional Bogani yang Warteg Buni tentang wisata. Kita mau membahas tentang tiketing wisata. Bagaimana sih kita bisa beli tiket? Kita berkunjung berwisata ke Balai Taman Nasional Bogani yang Warteg Buni dengan mudah melalui tiketing online. Langsung kita kenalan dengan Mas Agung Muji selaku peranata komputer sekaligus penanggung jawab dari tiketing online di Balai Taman Nasional Bogani yang Warteg Buni. Selamat datang Mas Agung. Oke, Muji. terima kasih Mas Indra. Kita mau ngobrol tentang bagaimana cara memesan tiket secara online untuk wisata-wisata yang ada di Balai Taman Nasional Bogani dan Warteg Buni. Oke, siap. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu lah. Oke, sahabat Malio semuanya. Nama saya Agung Muji Priyono. Saya adalah peranata komputer di kantor Balai Taman Nasional Bogani dan Warteg Buni, dan saya juga sekaligus sebagai admin daripada tiketing online ini Mas Indra. Tiketing online ini. Iya, Kita mau bahas dulu. Oke. Apa yang melatar belakangi adanya tiketing online ini, Mas? Jadi tiketing online ini Mas Indra itu diinisiasi oleh pimpinan kami bahwa untuk menunjang kegiatan wisata di era globalisasi yang sekarang modern ini, kita harus lebih cepat. Dengan apa? Kalau sebelumnya kan kita harus pengunjung datang datang ke lokasi beli. Nah, sekarang dengan tiket online ini pengunjung di mana saja berada, dia dengan masuk ke situsnya Tiket Bogani, di situ pengunjung bisa mengetahui site-site wisata yang ada di Bogani, Mas Indra. Jadi di situ ada informasinya juga, wisata-wisatanya. Semuanya Mas Indra. Jadi seluruh tempat wisata yang ada di Bogani ada semuanya di tiket online. Jadi sebelum kesini pasti browsing dulu. Balai Taman Nasional Bogani letaknya di mana, ada apa aja di sana, berarti ada. Betul, siap Mas Indra. Kalau sebelumnya mungkin berkunjung terus baru cari informasi. Nah, sekarang dari mana saja berada, dari Nusantara ataupun mancanegara, para turis bisa, saya ingin lihat misalkan burung maleo itu di mana saja. Mereka bisa langsung tahu, ada di site-site lokasi tertentu yang sudah ada di Tiket Bogani itu. Tujuannya apa Mas sebenarnya, Mas? Jadi tujuan daripada Tiket Bogani, adanya tiketing online ini, Mas Indra, ini adalah satu, mempermudah calon pengunjung untuk mengetahui wisata-wisata yang ada di Bogani. Yang pertama lebih leluasa. Terus yang kedua, bisa mengetahui keunggulan masing-masing wisatanya, karena di situ ada banyak wisata dan masing-masing ada penjelasannya. Nah, keunggulannya apa? Yang kedua. Yang ketiga, pastinya tidak ribet-ribet. Ketika kita beli, kita langsung masuk ke tujuan yang akan kita tuju. Kalau dulu kan, kalau kita nggak tahu, kita menuju ke kantor balai dulu, harus habis itu nanti didamping untuk ke tempat wisatanya, dan tempat wisatanya itu terpencar. Nah, itu akan lebih susah. Tapi ketika pengunjung sudah tahu, lokasi wisata ini berada di
kantor resort mana atau di kabupaten mana, karena Bogani ini ada 2 provinsi Mas Indra, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jadi mau mendaratnya di Sulawesi Utaranya atau di Gorontalo itu akan mempermudah pengunjung ketika mau datang berwisata di Bogani Nani Warta. Takutnya ketika kita mau setnya di sana ternyata dari sini jauh, kasihan. Itu dari itulah salah satu keuntungannya. Terus yang keempat adalah keuntungannya, pengunjung bisa tahu harga masing-masing jenis tiket yang ada di Bogani. Begitu Mas Indra. Sudah ada di tiket online. Sudah. Nanti kita akan ini ya, kita praktekkan belinya. Siap, boleh Mas Indra. Jadi apa namanya, kelebihan dan manfaatnya dibandingkan tiketing biasa itu seperti itu tadi Mas ya? Betul Mas Indra. Jadi itu salah satu kelebihannya dari beberapa kelebihan daripada tanpa menggunakan tiketing online. Dengan tiketing online itu semuanya masyarakat dari manapun berada, dengan kita masuk ke situsnya boganinaniwartabuni.org, kita di situ kita bisa melihat tiket ya, masuk ke tiket di tempat-tempat wisata yang ada di Bogani. Seluruhnya itu sudah digambarkan semuanya, baik secara visualnya di lapangan maupun penjelasan daripada sejarah ataupun apa sih yang ada di lokasi wisata tersebut. Jadi semuanya bisa tergambarkan sebelum datang, sudah tergambarkan terlebih dahulu minimal Mas Indra. Kalau bisa saya simpulkan, ini mungkin bisa menjadi salah satu informasi pelayanan publik Bogani Nani Wartabuni. Betul, itu adalah salah satu terobosan Bogani Nani Wartabuni dalam membuat sebuah inovasi pendukung pelayanan publik kepada masyarakat semuanya. Siapa sih Mas yang bisa menggunakan tiketing online ini? Ini seluruhnya Mas, jadi seluruh siapapun dan dimanapun berada itu bisa mengakses dan menggunakan tiketing online ini, tetapi harus mendaftar akun tersebut Mas, karena manfaat dari akun itu adalah sebagai data untuk menganalisa pengunjung dari mana saja, termasuk dari mancanegara boleh data juga. Betul, dari mana saja boleh, dari mancanegara. Sudah beberapa kali banyak turis-turis dari mancanegara pun menggunakan fasilitas tiketing online yang ada di Bogani Nani Wartabuni. Sudah pernah ada yang sudah Mas dari mancanegara? Sudah. Dari kebetulan waktu itu turis dari transit di Bali, berwisata di Bali. Waktu itu pengen melihat Maleo. Mereka langsung mencari googling Maleo dan menemukan Bogani Nani Wartabuni. Di situ ada tiketing online. Mereka langsung melalui situ. Betul Mas Indra. Saya sudah nggak sabar nih Mas, pengen coba langsung bagaimana sih cara pembeliannya. Mungkin Sobat Maleo juga sudah nggak sabar nih. Betul. Bagaimana cara pembeliannya, nanti bisa dipraktekkan atau sekarang saja dipraktekkan? Boleh. Kita praktekkan ini ya, cara pembelian tiketnya untuk wisata Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabuni. Oke. Nah, kita sudah nggak sabar lagi nih Sobat Maleo. Saya juga pengen tahu nih bagaimana nih Mas beli tiket online-nya. Betul Mas. Bisa diinikan ke teman-teman. Jadi begini Mas Indra, teman-teman di sana ketika mau browsing atau pesan tiket online untuk Bogani, itu bisa menggunakan desktop maupun handphone. Jadi dengan adanya fasilitas di handphone, kita bisa berselancar mencari informasi terkait tiket yang ada di Bogani, tempat-tempat wisata di Bogani. Kita bisa menggunakan langsung handphone. Kita bisa masuk ke websitenya Bogani dulu juga bisa Mas Indra. Ini misalkan yang di desktop kan Mas Indra ya. Kita masuk ke Google, kita ketik di sini Bogani Nani Wartabuni. Wartabuni.org. Nah, di situ kita bisa masuk setelah kita ketik Bogani Nani Wartabuni.org, Sahabat Maleo, kita klik di sini websitenya Taman Nasional Bogani Nani Wartabuni ya. Nah. Di sini ya. Di sini kalau sudah masuk di websitenya Bogani, Sahabat Maleo, kita bisa melakukan di pemesanan tiket.
Langsung klik pesan tiket sekarang. Pesan tiket sekarang. Nah, di sini sahabat Maleo kita bisa melihat lokasi wisata yang ada di Taman Nasional Bogeniani Wartabuni. Salah satunya di sini ada air terjun Lumbungu yang ada di SPTN 1, ada Birtuacing Bitoraut, terus ada Batu Berkamar, adalah salah satu situs purbakala. Terus ada River Tubing Bitoraut, ada Wisma Walasea. Terus di sini ada Santuari Maleo Hungayono yang ada di SPTN 1 Limboto. Terus ada Santuari Maleo Tambun, ada Santuari Maleo Muara Posian. Tapi sahabat Maleo semuanya, sebelum kita untuk proses booking tiket, kita bisa melakukan, kita harus masuk dulu. Masuk dulu nih, kita harus punya akun dulu. Bisa booking tiketnya. Nah, di sini kan ada ada keterangannya. Betul, ada keterangan Beraut. Apa itu sih? Bisa melakukan aktivitas. Betul, di situ ada pengamatan burung. Jadi aktivitas yang bisa kita lakukan di sana ada di sekitar betul, itu. Betul Mas, Mas Hendra. Jadi seluruhnya yang ada di Birtuacing Bitoraut itu sudah dijelaskan di deskripsi. Nah, oke Mas Hendra, sebelum lari ke sana, kita mungkin bisa masuk dulu ya Mas Hendra. Masuk akunnya dulu. Kita bisa. Teman-teman yang belum punya akun bisa daftar. Daftarnya di langsung klik masuk. Klik masuk. Nah, klik masuk. Nanti kita ada proses daftar di sini. Jadi sobat Maleo yang belum punya akun mau berkunjung sini harus daftar dulu. Betul, harus daftar dulu. Betul. Daftarnya juga sama, kita memasukkan nama lengkap kita, terus alamat email, password, sama kita konfirmasi password. Kalau sudah masuk mendaftarkan kita bisa langsung login, klik daftar. Oke, kita sekarang mau langsung login saja ya, Mas ya, karena sudah ada akunnya. Oke, saya mau login dulu Mas Hendra. Nah, sekarang kita sudah punya akun nih. Nah, kita misalkan mau. Kalau saya kayaknya pengen ke Maleo, Santuari Maleo Muara Posian coba. Oke. Saya pengen berkunjung ke sana. Santuari Maleo Muara Posian. Langsung booking tiket. Kita bisa lakukan proses booking tiket Mas. Nah, kita klik santuarinya booking tadi. Di sini kita bisa, kalau kita sebagai pelajar Mas Hendra, itu minimal 10 orang. Minimal 10 orang. Itu. Jadi kalau kita perorangan, kita klik di karcis masuk pengunjung. Ada 2 pilihan jadi ya. Ada 2 pilihan. Di sini ada wisatawan mancanegara sama wisatawan lokal. Ini kalau yang bukan rombongan Mas Hendra. Nah, misalkan wisatawan lokal. Cuma 5.000 tiketnya. Tapi kalau dengan karcis masuk rombongan, ini hanya khusus pelajar. Hanya khusus pelajar. Betul, hanya khusus pelajar. Pelajar tidak bisa Mas Hendra. Kalau pelajar lebih ekonomis lagi. Untuk wisatawan mancanegara, pelajar minimal 10 orang itu cuma 100.000 per orangnya. Kalau wisatawan lokal 3.000 rupiah Mas Hendra. Jadi cukup murah sekali. Jadi teman-teman anak adik-adik pelajar SMP, SMA, ayo ke Taman Nasional Bogeniani Wartabuni. Berkunjung ke Taman Nasional Bogeniani Wartabuni untuk melihat satwa endemik di Taman Nasional Bogeniani Wartabuni yang tidak dimiliki oleh satwa di luar Pulau Sulawesi. Jadi itu salah satunya. Jadi kita kembali lagi ke karcis pengunjung, kita wisatawan lokal. Nah, terus di sini ada berapa orang? Misalkan Mas Hendra rombongan nih, satu keluarga sama istri sama anak, misalkan 3 orang. 3 orang cukup 15.000 Mas Hendra. Terus di sini kita juga bisa memasukkan jumlah dan jenis kendaraan masuk. Misalkan Mas Hendra pakai mobil atau pakai motor atau apa, silahkan. Terus, nah, untuk kendaraan, harga kendaraan Mas Hendra itu parkirnya 5.000. Nah, jadi itu sesuai dengan aturan yang ada. Terus
Ini pilih jenis kegiatannya. Di situ Mas Hendra bisa memilih kegiatan yang wisata yang akan dilakukan Mas Hendra. Di situ ada bertema, ada penelusuran hutan, ada pengamatan hewan liar, terus canopy trail dan open training. Nah di sini kan misal saya penelusuran hutan ya 5.000 kali 3 orang. Nah total 35.000. Karena kenapa 35.000? Tadi pertama adalah karcisnya 15.000. Habis itu jenis kegiatannya ngapain, terus plus parkir 5.000. Total 35.000 untuk 3 orang. Bisa berarti bisa bersama keluarga, bisa berkunjung ke wisata-wisata di Taman Nasional Wartabuni. Setelah itu Mas Hendra, kita harus tambahkan ke keranjang Mas Hendra. Wih, lupa. Ada yang pilih dan belum lengkap. dahulu. Apa yang belum ya? Tanggal check-in Mas Hendra. Jadi sebelum kita masuk di keranjang, kita harus tentukan dulu kapan kita akan berkunjung ke situ. Kita boleh pesan kapan saja, tapi ketika kita mau berkunjung, kita jangan sampai lupa. Karena sebelum kita input kapan kita isi kapan kita berkunjung, itu tidak bisa dilakukan proses selanjutnya Mas Hendra. Misalkan besok saya mau pesan tanggal 28 ke sana Mas Hendra ya. Nah ini kan tanggal 28 Mas Hendra. Nah itu hari biasa. Coba kalau misalkan Mas hari libur. Nah ini hari libur, secara otomatis itu tiket itu akan ditambah 150% dari harga tiket sebelumnya. Yang di atas ya? Yang di atas ini Mas Hendra. Nah di sini ada keterangan total harga karcis ada 15.000 plus 7.500 hari libur atau Sabtu dan Minggu, naik 150% dari harga karcis hari biasa. Itu sesuai aturan yang berlaku. Betul Mas. Betul Mas Hendra. Jadi sudah disesuaikan dengan aturan berlaku Mas Hendra. Oke. Jadi kembali lagi tadi kalau hari libur atau Sabtu Minggu naiknya harga karcis itu naik 150%. Kalau hari-hari biasa hari Senin sampai Jumat itu tarif normal Mas Hendra. Oke. Langsung saja beli hari besok. Oke. Kita tambahkan ke keranjang. Oke. Lanjut lihat keranjang. Nah, ini dia Mas Hendra. Ini jumlah tiket kegiatannya ada 3, jumlah hari 1 hari. Karcis masuk adalah karcis Istana Taman Lokal Mas Hendra. Nah, jumlah karcis 3, harga karcis 15.000, dari kendaraan total semuanya 35.000 dan check-innya untuk hari besok Mas Hendra. Nah, setelah langsung lanjut pembayaran bisa Mas Hendra. Jadi di sini dijelaskan jumlah tiketnya 3, jumlah item wisatanya ada 1. Kita lanjut ke proses lanjut ke pembayaran. Tinggal klik lanjut pembayaran Mas Hendra. Nah, tadi sempat loading karena jaringan Mas Hendra ya. Oke. Jadi di sini dijelaskan produk yang kita beli, tempat wisata yang kegiatan yang kita beli. Nah, tapi di sini Mas Hendra itu harus ada data pemesan. Karena kan tadi login sebagai pemesan tiket. Sekarang kita yang memesan siapa? Misalkan Mas Hendra tadi kan rombongan satu keluarga, misalkan nama Mas Hendra. Jadi yang data pemesan cukup satu orang, betul, sama kayak data satu login. Misalkan nama saya tuh Mas Hendra, Mas Hendra misalkan ya, Mas Hendra, sorry. Berarti saya bisa memesankan, misalkan keluarga saya mau ke sini. Betul. Saya bisa pesankan dulu melalui akun saya untuk keluarga saya yang di sana. Betul Mas Hendra, akan lebih mempermudah Mas Hendra. 081211 sekian misalkan. Nah, alamatnya Mas Hendra, alamatnya di mana Mas Hendra? Di Kota Mubagul Mas Hendra ya? Oke. Setelah itu Mas Hendra, kita bisa melakukan pemilihan Mas Hendra. Kita di sini mau pilih bayar transfernya itu lewat bank mana. Jadi kita bisa bayar transfer banyak pilihan, misalkan ke Mandiri, ke BNI, ke Bank Permata, dan BRI. Kita bisa pilih itu Mas Hendra. Tapi untuk saat ini sementara dalam proses Mas Hendra, kami sebagai tim IT dari Tiketing Online sementara merambah ke situ, ke card dan e-wallet sama Indomaret sama format Mas Hendra, karena
ini adalah salah satu merchant yang ibaratnya di seluruh wilayah Indonesia itu ada Mas Indra. Merchant untuk Indomaret dan Alfamart ini Mas Indra. Ke depan dikembangkan. Ke depan kita kembangkan ke situ biar mempermudah para pengunjung untuk melakukan transaksinya Mas Indra. Oke, misalkan kita pilih Bank Mandiri misalkan. Setelah itu kita atau BRI juga boleh misalkan. Nah, habis itu kita bayar sekarang. Oh, Mas Indra, kaget enggak? Bagi kamu bayar ada dari 35 jadi 39. Nah, ini adalah biaya yang dibebankan kepada pengunjung melalui proses transaksi ini. Ketika kita menggunakan transaksi online, itu kan kita punya bank penampung ya, penggunanya, nah itu adalah biayanya adalah 4.440 per transaksi. 11% ya? Iya, atau 11% dari transaksinya. Jadi misalkan beli berapapun banyak tiketnya, berapapun banyak pengunjungnya, itu hanya satu kali transaksi hanya 4.440 Mas Indra. Seperti kita beli tiket pesawat atau apa, itu kan ada biaya administrasinya juga toh. Demikian juga sama ini Mas Indra. Jadi ini langsung ke pihak perusahaannya Mas Indra. Oke, kita proses bayar sekarang. Nah, di sini muncul Mas Indra. Total yang bayar adalah 39.440 bayar dalam ini kita menggunakan sistem 24 jam Mas Indra. Ketika 1 kali 24 jam tidak melakukan proses pembayaran, maka secara otomatis booking tiketnya hangus, hilang. Jadi buat para sahabat Maleo semuanya yang mau beli tiketing online di Bukemina Wartabone, itu transaksinya adalah 1 kali 24 jam setelah proses booking tiket wisata Mas Indra. Nah, di situ setelah muncul ini Mas Indra, jumlahnya kita pasti akan dapat nomor virtual account-nya yang digunakan untuk proses pembayaran. Jadi ini kita copy Mas Indra. Jadi di copy, kita salin, kita copy ya, atau kita catat ataupun kita foto screenshot kalau di handphone. Nah, tinggal itu daripada lupa, tapi di copy dan lebih mudah untuk proses transaksinya. Misalkan kita salin, oke, setelah disalin, habis itu kita kembali ke merchant lagi, terus di situ ada informasinya Mas Indra, tanggal pesannya. Masih proses menunggu pembayaran. Nih Indra, nah ini ringkasan pembayarannya. Nah, ini status pemesanan, status menunggu pembayaran. Jadi ketika Mas Indra belum melaksanakan transaksi untuk pembayaran, di sini statusnya adalah masih menunggu pembayaran. Tapi kalau sudah melakukan proses pembayaran, nanti Mas Indra tinggal proses download tiketnya. Seperti itu Mas Indra. Cukup mudah sekali. Cukup mudah sekali. Kita belanja online di marketplace. Betul. Untuk tiket pesawat atau apa kita transfer, setelah transfer tiketnya akan muncul, kita download, selesai. Kita punya tiket masuk. Tinggal kita berangkat ke lokasi di mana. Betul. Sampai lokasi Mas Indra, kita cuma tinggal menunjukkan Mas Indra di handphone tiket online yang sudah kita beli. Di situ hasil etiket itu langsung disampaikan ke petugas yang ada di lapangan, maka petugas lapangan nanti akan menyeken, langsung silahkan untuk menikmati. Asik. Itu Mas Indra. Jadi perlu coba nih kayaknya Pak. Betul. Cuma mungkin Mas Indra mengalami kebingungan nggak di sini? Kalau misalkan pengunjungnya jauh Mas Indra, yang belum tahu lokasi dan sebagainya, kan butuh pendamping Mas Indra. Betul Mas Indra. Itu jadi begini Mas Indra, di lokasi wisata di Bukemina Wartabone ini Mas Indra, itu masing-masing tempat lokasi itu ada pendampingnya Mas Indra. Ada pendampingnya. Dan di situ itu masing-masing itu dikelola oleh kelompok masyarakat. Ada dikelola oleh kelompok masyarakat. Misalkan di Santuari Maleo Ngayono, di situ masyarakat sudah menyediakan homestay-nya, fasilitas untuk pendampingannya dan sebagainya
itu difasilitasi semuanya oleh kelompok, dan kelompok itu yang sudah bekerja sama Mas Indra dengan Bogani Nani Wartabuni. Seperti itu. Jadi kelompok masyarakat itulah yang nantinya bisa mendampingi para pengunjung di lokasi wisata. Begitu juga dengan lokasi-lokasi wisata misalkan di Tambun, nanti petugas yang ada di lokasi wisata Santuari Tambun yang akan mendampingi Mas Indra. Dan itu biayanya biasanya masing-masing kelompok standar masing-masing tiket hariannya. Maka di dalam tiketing online ini tidak disebutkan karena itu berhubungan sama fasilitas yang akan digunakan. Seperti itu Mas Indra. Jadi itu mungkin yang harus tambahan buat diketahui oleh sahabat Maleo semuanya, bahwa di tiketing online ini hanya memberikan informasi dan fasilitas terkait wisata yang ada di Bogani beserta tiketnya. Betul. Untuk pendampingan langsung ke masyarakat. Tapi itu juga sesuai dengan pelayanannya semuanya. Begitu Mas Indra. Termasuk ada gue sosial dikelola sama betul, gue sosial oleh ya. masyarakat. Jadi pengunjung datang jauh-jauh tidak usah takutan saya harus nginep di mana. Karena kebiasaannya Mas Indra, wisata di Bogani Nani Wartabuni ini biasanya jauh dari tempat penginapan, kecuali di Walase Toraut. Itu di Tambun juga ada, di Muara Pusian ada, tapi di kayak di Hungayono itu jauh Mas, karena kita harus berjalan hampir 2-3 jam kalau misalkan itu. Seperti itu Mas Hendra. Jadi itu adalah salah satu yang harus diketahui oleh para pengunjung Mas Hendra. Nah, harapan kedepannya apa sih Mas? Jadi harapannya Mas Hendra, dengan adanya inovasi tiketing online ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia yang mau berwisata di minat khusus, karena kebetulan Bogani Nani Wartabuni adalah wisata-wisata, kebanyakan wisata minat khusus Mas Hendra. Misalkan pengamatan burung, terus termasuk burung maleo di situ, yang salah satu adalah burung endemik Sulawesi yang tidak ditemukan di pulau selain Sulawesi, apalagi di Jawa. Itu enggak Mas. Jadi teman-teman di Jawa bisa datang ke Santuari Maleo Tambun, Santuari Maleo Muara Pusian, Santuari Maleo Hungayono, untuk bisa melihat langsung salah satu hewan endemik yang ada di Bogani Nani Wartabuni. Itu jadi harapannya bisa terpublish secara optimal, bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, bisa mempermudah berselancar pada para pengunjung untuk mengetahui seluruh informasi tentang wisata yang ada di Bogani Nani Wartabuni Mas Hendra. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Hendra. Terima kasih Mas Agung. Oke. Sobat Maleo, mungkin bisa ada pesan-pesan buat Sobat Maleo untuk datang ke Taman Nasional Bogani Wartabuni. Oke. Ini buat seluruh, karena di sini kan tiket wisata di Bogani Wartabuni bukan hanya untuk kalangan umum, tapi juga pelajar. Khusus buat para pelajar-pelajar khususnya di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ayo kita kunjungi wisata yang ada di Taman Nasional Bogani Nani Wartabuni, khususnya burung maleo, karena itu adalah salah satu binatang endemik yang tidak berada di luar Sulawesi. Jadi kecuali sebagai edukasi pembelajaran tentang binatang endemik burung maleo, adik-adik semuanya bisa mencari burung maleo di site-nya di Santuari Mas Hendra, bisa juga merilis Mas Hendra, dan bisa melihat secara langsung seperti apa burung maleo ada di kawasan. Dari hatchery yang dirilis, betul, bisa melihat betul. Jadi para pengunjung bisa mencari telurnya, bisa merilisnya, dan yang utama bisa melihat maleo secara langsung. Artinya didampingi dengan SOP yang sudah ada di profesional. Betul, ya? Betul. Seperti itu Mas Hendra. Dan belinya melalui tiket online, tiket boga.boganinaniwartabuni.org. Jadi ketik di handphone tiket.boganinaniwartabuni.org, maka teman-teman sahabat Maleo semuanya akan masuk di situsnya tiket Bogani Nani Wartabuni dan langsung bisa pesan tiketnya.
seperti ini Mas Hendra, teman-teman bisa langsung berselancar ke ini Mas Hendra, langsung bisa berselancar sesuai dengan wisata yang ada di Bukenina Wartabone Mas Hendra. Seperti itu Mas Hendra. Terima kasih Mas Agung, informasi yang bermanfaat buat saya, buat sobat semuanya, dan semoga banyak yang berkunjung ke Taman Nasional Bukenina untuk menikmati wisata yang amin. Terima kasih Mas Agung, sampai sama-sama. jumpa. Oke, sahabat Melo.